Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Irma Gita, NIM 2214201075, kelas A3 Fakultas Keperawatan semester 2, mata kuliah Farmakologi Keperawatan. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen saya, Dr. Margaret Sugiarto, MS. Baik, pada saat ini saya akan menjelaskan cara pemberian obat oral, parenteral, dan topikal. Yang pertama, saya akan menjelaskan cara pemberian obat oral. Pemberian obat oral adalah rute pemberian di mana suatu zat diambil melalui mulut dan diproses melalui sistem pencernaan. Ini adalah rute pemberian yang umum untuk banyak obat. Pemberian oral bisa lebih mudah dan tidak terlalu menyakitkan dibandingkan rute pemberian lainnya seperti injeksi. Yang pertama, kita siapkan alat yaitu bengkok, gelas, dan obat. Yang kedua, kita harus melepaskan aksesoris dan mencuci tangan. Yang ketiga, orientasi terhadap pasien. Orientasi terhadap pasien adalah pemberian informasi kepada pasien berkaitan dengan proses keperawatan yang akan dilakukan oleh rumah sakit dengan harapan orang tersebut mengetahui dan mengerti akan maksud dan tujuan dari isi pesan atau berita yang disampaikan. Yang keempat, pelaksanaan pemberian obat oral. Cara pemberian obat melalui mulut dengan tujuan mencegah, mengobati, mengurangi rasa sakit sesuai dengan efek terapi dari jelas obat. Tata cara yang terkait adalah minum obat dengan air matang. Obat oral terdapat dalam beberapa bentuk sediaan yaitu tablet, kapsul, puyer, dan cairan. Selanjutnya yang kelima, atur posisi pasien. Yang keenam, terminasi pada pasien. 1. Beri kesempatan kepada klien untuk mengekspresikan perasaannya setelah dilakukan tindakan oleh perawat. 2. Berikan feedback yang baik kepada klien dan puji atas kerjasama klien. Ketiga, kontrak waktu selanjutnya. 4. Praktikan peralatan dan lingkungan klien dan lakukan terminasi. Yang terakhir, dokumentasi tindakan. Menetapkan tujuan, menetapkan kriteria hasil, dan menentukan rencana tindakan keperawatan. Yang kedua, pemberian obat parenteral. Pemberian obat secara parenteral itu ada 4, yaitu subkutan, kemudian intradermal, kemudian intramuskuler, dan intravena. Baik, kita akan bahas pemberian obat ini satu persatu. Yang A, subkutan. Pemberian obat secara subkutan adalah obat disuntikan melalui jaringan dermis dan kulit. Tindakan ini biasanya berupa pemberian atau injeksi obat-obat insulin dengan sudut penyuntikan 45 derajat dari permukaan kulit. Biasanya lokasi penyuntikan ini ada pada lengan atas, sebelah luar atau area spakula, kemudian pada bagian perut, kemudian paha bagian luar atau depan, atau tempatnya itu di area ventrogluteal dan dorsogluteal. Kemudian yang selanjutnya adalah pemberian obat secara intradermal. Obat yang disuntikan melalui dermis di bawah epidermis. Biasanya tindakan ini dilakukan pada saat melakukan skin test antibiotika. Tujuan dari skin test ini adalah untuk mengetahui adanya reaksi alergi terhadap obat yang diberikan. Biasanya tindakan ini dilakukan dengan sudut 15-20 derajat. Lokasi penyuntikannya yaitu pada lengan bawah bagian dalam atau pada bagian lain yang dianggap perlu. Kemudian yang selanjutnya adalah intramuskuler. Merupakan pemberian obat yang disuntikan ke jaringan otot. Biasanya lokasi penyuntikan pada daerah yang memiliki otot yang tebal, antara lain pada otot pangkal lengan, kemudian otot pangkal paha bagian luar, kemudian yang sering dikenal itu dengan sepertiga tengah paha sebelah luar, atau pada otot bokong paha pada sepertiga bagian dari spina iliaca. Interior posterior, kemudian sudutnya adalah 90 derajat kalau intramuskuler. Kemudian yang keempat adalah intravena. Ini merupakan pemberian obat yang disuntikan melalui vena. Pemberian obat lewat intravena bisa dilakukan secara langsung lewat vena atau lewat selang infus maupun lewat wadah cairan intravena. Ini tergantung pada kebutuhan mediasi dan pasien. Pemberian obat melalui wadah cairan intravena dilakukan berarti menggunakan infus. Pemberian obat dengan cara ini dilakukan jika obat yang diberikan berjumlah cukup besar dan membutuhkan waktu yang lama untuk dilakukan pemberian obat. Kemudian, pemberian obat secara parenteral
itu merupakan pilihan jika pemberian obat melalui mulut merupakan kontraindikasi. Jadi, obat yang akan diberikan akan lebih cepat terabsorpsi dibandingkan dengan obat oral atau topikal. Beberapa kerugian yang ditimbulkan oleh pemberian obat melalui parenteral antara lain: 1. Adanya risiko untuk terjadinya infeksi. 2. Harga obat lebih mahal. 3. Klien mengalami tusukan jarum. Selain itu, adanya risiko terjadi kerusakan jaringan pada waktu penyuntikan secara SC, kemudian pemberian obat dengan IM atau IV biasanya itu akan lebih berisiko karena cepat terabsorpsi. Yang ketiga, pemberian obat topikal. Obat topikal adalah obat yang hanya ditunjukkan untuk pemakaian luar. Cara pemakaian diaplikasikan pada permukaan kulit atau selaput lendir. Pemberian topikal pada kulit maupun selaput lendir bertujuan agar obat memasuki tubuh langsung melalui area tersebut. Sebelum pemberian obat, kita siapkan alatnya. Berikut adalah alat yang diperlukan saat melakukan tindakan pemberian obat topikal. Yang pertama ada handscoon dan kasa, kemudian ada larutan NaCl, kemudian ada Lidiwoten, kemudian perlak, kemudian ada bengkok, dan yang terakhir ada salep atau obatnya. Setelah itu, kita berkomunikasi dengan pasien sebelum melakukan tindakan pemberian obat. Setelah itu, cuci tangan terlebih dahulu dan lakukan tindakan pemberian obat. Pertama, bersihkan luka dengan NaCl agar luka bersih dari infeksi. Kemudian buang kasa pada bengkok, lalu ambil Lidiwoten dan oleskan salep pada Lidiwoten, kemudian oleskan pada luka, kemudian buang Lidiwoten pada bengkok. Pemberian obat topikal sudah selesai, dan terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita.